Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jessinya datang, podcastnya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast, Inspiring Innovation with Industry Collaboration for Excellence. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Jessi Norasandi dari SMA Muhammadiyah 1 Babat pada kesempatan kali ini akan menemani sekaligus memberikan informasi tentunya untuk teman-teman yang kini tengah berada di rumah. Tidak terasa ya, kita sudah menginjak bulan ke-18 loh dalam menjalani aktivitas dari rumah. Tapi ingat, jangan pernah bosan karena ini demi kebaikan juga keselamatan kita semua. Oh ya teman-teman, pada tanggal 17 Agustus kemarin, kita sebagai warga Indonesia telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Baik dalam bentuk upacara di lapangan, upacara via Zoom, atau mungkin kalian merayakan dengan mengikuti lomba-lomba 17-an. Tapi teman-teman tahu nggak sih kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya bisa menjadi jembatan emas untuk menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan yang dialami masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan. Di antara berbagai masalah kebangsaan yang belum tuntas adalah soal diskriminasi dan prasangka rasial yang dialami sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya dialami oleh masyarakat Tionghoa. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998, diskriminasi dan prasangka rasial ini pernah dipraktikkan lewat sejumlah instrumen kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Mungkin sehari-hari kamu pernah melihat kasus diskriminasi atau rasisme. Entah itu teman kamu yang lakuin, orang tua kamu, atau kamu lihat di berita di mana orang-orang itu punya prasangka yang negatif ke orang lain dengan etnis atau rasa yang berbeda dengan dirinya. Dan dampaknya pasti beragam. Entah itu mungkin kamu pernah disuruh gak boleh temenan dengan rasa atau etnis tertentu sama orang tua kamu, atau sesimpel kamu itu dianggap sama orang lain punya karakteristik negatif tertentu hanya karena kamu adalah etnis tertentu. Kok bisa ya orang itu rasis dan diskriminatif sama orang lain? Well, fenomena ini kalau kita analisis bisa kita katakan sebagai xenofobia. Apa itu xenofobia? Dikutip dari laman Kamus Besar Bahasa Indonesia, xenofobia adalah rasa takut atau kebencian sama orang asing, terutama sama orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya ini didasari dengan prasangka rasis, etnis, agama, budaya atau kebangsaan. Biasanya orang yang mengekspresikan xenofobia itu percaya kalau apa yang dia anut lebih superior daripada yang lain. Entah kelompok yang superior, atau warna kulit yang lebih superior, atau etnis dan sebagainya. Ada beberapa dampak yang bisa timbul dari xenofobia. Di antaranya adalah timbulnya diskriminasi, kebencian, bahkan bisa sampai terjadi perang. Bisa separah itu memang. Terus sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, tentram, dan bisa nggak sih kita tidak memperdulikan perbedaan? Nyatanya kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk rasis dan bertindak diskriminatif. Sebagai manusia sebetulnya bisa dibilang bahwa kita terbentuk dengan kondisi pikiran kita versus mereka. Kita itu adalah kita yang kita anggap sama, in group atau dalam kelompok, sedangkan mereka kita anggap ya sebagai mereka, out group atau luar kelompok. Ketika melihat seseorang yang berbeda dengan kita, terutama mungkin berbeda secara fisik ya kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk ngasih label negatif.
Seperti misalnya, lihat tuh kulitnya hitam, jangan dideketin deh. Mereka tuh aneh, mereka bukan kita, dan lain sebagainya. Dan ini juga dibentuk lagi oleh lingkungan yang memang mungkin juga membiasakan kita untuk seperti itu. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak diskriminasi dan rasisme yang terjadi bahkan di sekitar kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih hal yang bisa kita lakuin supaya kita nggak rasis, supaya kita nggak diskriminatif sama orang? Well, pertama kita harus belajar menerima kalau misalnya ternyata kita tuh emang punya kecenderungan buat kayak gitu, buat rasis, buat diskriminatif. It's okay kalau memang kamu punya pikiran rasis karena emang dasarnya kita semua punya kecenderungan gitu. Tapi ingat, kalau pemikiran kita itu nggak selalu benar. Bisa jadi pikiran kita itu irasional atau nggak masuk akal. So yang mesti kita lakuin adalah bertindak secara objektif. Salah satu contoh bertindak secara objektif adalah kita memulai edukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi. Untuk apa? Ya, untuk mencegah terjadinya lingkaran setan rasisme dan diskriminasi. Mengedukasi diri kita itu sama yang kayak lagi kalian lakuin sekarang. Mendengarkan podcast ini juga udah termasuk salah satu step penting dalam mengedukasi diri tentang rasisme dan diskriminasi. Kemudian yang kedua, ingat bahwa proses edukasi itu seperti metafora. Apa sih metafora? Metafora seperti air di mana ikan berkembang. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi, bukan ikannya yang diubah supaya ikan yang bisa bertahan hidup, tetapi sebaliknya, air yang harus kita ubah supaya ikannya bisa tetap hidup. Anggap aja diri kita itu sebagai ikan, dan air ini adalah apa yang ada di pikiran kita. Coba kita mulai pertimbangkan hal-hal yang kita masukin ke dalam air itu. Ibaratnya, kita juga harus melatih insang kita buat membedakan apakah air yang kita tempati sekarang itu beracun apa enggak. Ya mungkin menurut kita ya bisa jadi biasa aja gitu ya, enggak beracun. Tapi bisa jadi beracun juga kan buat orang lain. Nah, kalau misalnya itu beracun buat orang lain, sebetulnya bisa jadi air itu juga beracun buat kita. Jadi, ya balik lagi. Coba kritik pemikiran kita dan coba sadari bahwa pemikiran kita itu enggak selalu benar. Pemikiran kita itu enggak selalu tepat. Edukasi mengenai rasisme dan diskriminasi memang jalan yang panjang, tetapi setidaknya kita bisa hentikan dulu lingkaran setan itu di lingkungan kita. Maka dari itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, juga rampung sudah nih kita berbincang panjang tentang pengetahuan baru yang tentunya menjadi manfaat untuk kita semua. Seorang tokoh, Ahmad Syafi'i Ma'arif, pernah berkata, kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama, tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Saya Jessi Narasandi, sehat dan sukses selalu, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, jaga iman, tingkatkan imun. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.